warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الغزالي حجة الإسلام نفعنا الله به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. أيها الولد ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بالاقتداء الشرعي ضلالة. وينبغي لك أن لا تغتر بالشطح والطامات الصوفية، لأن سلوك هذه الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة، لا بالطامات والترهات. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاء، فإذا لم تقتل النفس بصدق المجاهدة فلن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر لا تعرف إلا بالذوق. كما حكي أن عنينا كتب إلى صاحب له أن عرفني لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له في جوابه: يا فلان، إني كنت حسبتك عنينا فقط، والآن عرفت أنك عنين وأحمق، لأن هذه اللذة ذوقية، إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. أيها الولد، وهي ينبغي hendaklah mana yang bagi rijal? Laka, bagimu. An yakuna, an, agar, yakuna, menjadi, hendaklah engkau menjadikan qauluka. Qaul, mana qaul? Qala yaqulu qaul, perkataanmu. Wa fi'luka, wa fi'luka, perbuatanmu. Muwafiqan, sesuai. Lisyar'i, untuk syari
Syariat. Syariat apa? Syariat Islam. Hendaklah perkataanmu dan perbuatanmu sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau bicara Ki, harus pembicaraannya sejalan dengan agama. Tidak boleh orang bicara dengan kata-kata yang bertentangan dengan agama. Agama melarang kita bicara kotor, jangan bicara kotor. Agama melarang kita memanggil orang dengan panggilan yang dia tidak suka. Maka jangan panggil orang dengan panggilan yang dia tidak. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling melempar dengan panggilan-panggilan yang tidak disukai. Panggil orang dengan nama, panggil dia dengan panggilan yang paling dia suka. Jangan panggil dengan panggilan yang dia tidak suka. Paham tuh? Wala tanabazu bil alqab. Berkata dengan perkataan yang baik. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata-kata yang keluar dicatat oleh raqib dan atid, oleh malaikat. Ada ikhtilaf, apakah raqib atid itu satu malaikat atau raqib atid dua malaikat? Ikhtilaf antara ulama. Intinya setiap yang keluar dari mulut kita itu sudah bukan milik kita. Gak ada tuh, saya cabut perkataanku. Mana ada kata-kata dicabut? Atau di mana ditanam mau dicabut? Ya kan? Jadi semua kata-kata yang keluar, hati-hati. Sebelum keluar, pikir dulu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lidah kita ini tidak bertulang, tapi diawasi oleh dua pintu. Pintu yang pertama terbuat dari tulang, pintu yang kedua terbuat dari kulit, bibir kita dan gigi kita. Nah, ini pintunya. Ada pintunya. Sebelum lidah mengeluarkan kata-kata, diawasi dulu oleh gigi dan oleh bibir, dan disaring oleh otak. Disaring dulu. Cocok Ji, layak dikeluarkan? Bagus? Tidak bagus? Bagus, keluarkan. Tidak bagus, tahan dulu. Paham itu? Jadi sebelum mengeluarkan kata-kata, pikir baik-baik. Cocok, tidak cocok, layak, tidak layak, sesuai, tidak sesuai, pikirkan. Dan apa yang menjadi neraca? Apa yang menjadi timbangannya? Agama. Kata guru kami, Syekh Mahir Al-Munajjid selalu katakan, sebelum Anda mengucapkan sebuah perkataan, pikir dulu, apakah Rasulullah senang dengan perkataan tersebut? Nah, suka aja Rasulullah. Allah senang? Tidak senang? Kalau tidak senang, maka jangan diucapkan. Yanbaghi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Hendaklah perkataanmu, perbuatanmu sesuai dengan agama. Perkataan harus sesuai dengan agama. Panggil orang dengan cara yang baik. Bicara dengan cara yang baik. Paham tuh jami'at? Nah, usahakan panggil orang jangan ejekan. Ya, memanggil dengan panggilan-panggilan yang bagus. Wa fi'luka, perbuatan juga seperti itu. Perbuatan juga. Tidak suka dipukul, jangan memukul. Tidak suka dicubit, jangan mencubit. Tidak suka dirotan, jangan merotan. Perbuatan harus sesuai dengan agama. Pikir. Semua perbuatan-perbuatan kita pikir dulu baik-baik. Saya kalau kabur dari pondok, Allah senang atau tidak senang? Saya kalau kabur dari pondok, kalau saya kabur dari pondok, orang tua aku marah. Orang tua aku marah berarti Allah
marah. Ya enggak? Kabur dari pondok, sampai di rumah posting. Apa postingannya? Ridho Allah di bawah ridho kedua orang tua. Masya Allah. Hah? Padahal dia sendiri kabur dari orang tua. Senang kalau kalian kabur dari pondok? Tidak senang. Perbuatan seperti itu. Pacaran, Allah dan Rasulnya senang atau tidak senang? Tidak tahu. Senang atau tidak senang? Tidak senang. Pasti tidak senang. Ya kan? Pasti tidak senang. Nah, kenapa dilakukan? Perkataan harus sesuai dengan agama. Perbuatan harus sesuai dengan agama. Pegang HP, pikir dulu. Ini HP, dua mata. Dia bisa digunakan untuk keburukan, bisa digunakan untuk kebaikan. Seperti pisau. Pisau kalau dipegang oleh pembunuh, apa yang terjadi? Dipakai membunuh. Tapi kalau dipegang oleh koki yang pegang, ahli masak, apa yang terjadi? Dipakai untuk, Masya Allah, membuat makanan-makanan yang lezat. Begitu juga handphone dipakai oleh ahli maksiat, apa yang terjadi? Antara dia gunakan untuk hal-hal maksiat, atau menyebar kemaksiatan, atau merusak manusia. Tapi kalau dipegang oleh santri yang soleh, dipegang oleh asatidz yang soleh, ustadzat yang solehah, apa yang terjadi? Santri putri yang solehah, apa yang terjadi? Ini HP akan menjadi apa? Sarana untuk ibadah. Sarana untuk ibadah. Pasang aplikasi Al-Quran, pasang aplikasi kitab, buku-buku yang bermanfaat. Masya Allah. Sekarang ada e-book, electronic book, buku-buku elektronik, ya kan? Sekarang ada Al-Quran digital. Al-Quran digital, ada aplikasi-aplikasi Al-Quran. Di dalamnya juga ada tafsir-tafsir, Masya Allah. Ada juga aplikasi-aplikasi wirid Latif, wirid Imam Nawawi, wirid-wirid yang lain, Adhkarus Sabah wal Masa. Coba. Seandainya kalian paham, afala ta'qilun. Jadikan perbuatan kalian, perkataan kalian sesuai dengan agama. Santri itu harus pikir 100 kali atau 1000 kali. Ini yang saya mau kerjakan cocok dengan agama, tidak cocok dengan agama. Tidak cocok, tinggalkan. Tidak cocok, tinggalkan. Cocok, jalankan. Perbuatanku, perkataanku sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan agama. Sesuai dengan agama, lanjutkan. Tidak sesuai dengan agama, tinggal. Paham tuh? Allah. Izil ilmu wal amal. Kenapa harus perkataan dan perbuatan sesuai dengan agama? Karena. Di sini apa? Ta'liliyah. Karena al-ilmu, karena ilmu wal amal dan amalan, perbuatan, bila dengan tanpa atau dengan tidak mengikuti, karena ilmu dan amal tanpa mengikuti asyara' agama, dhalalatun, adalah sebuah kesesatan. Ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan agama, maka itu adalah sebuah kesesatan.
ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan agama, maka itu adalah sebuah pengetahuan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, maka itu adalah sebuah kesesatan. Ya, ilmu yang dipelajari tapi makin menjauhkan kita dari Allah, maka itu adalah sebuah kesesatan. Amalan yang kita kerjakan yang bertentangan dengan agama, maka itu adalah sebuah kesesatan. Oleh karena itu, maka perbuatan dan perkataan harus sesuai dengan agama. Harus sesuai dengan agama. Perbuatan dan perkataan itu harus sesuai dengan agama. Amalan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan agama, tidak bertentangan dengan agama. Wayan bagi laka. Makna wayan bagi laka. Nah, ini sudah dipahami tadi kan arti yang pertama tadi, tidak perlu diterjemahkan. Allah taghtarroh, Allah agar tidak taghtarroh, tertipu. Hendaklah kamu tidak tertipu. Bisyadhi, dengan hal-hal yang yang sia-sia, hal-hal yang tidak penting. Waqtomat, sama tambahan-tambahan yang tidak jelas, tidak tahu apa landasannya. As-sufiyah, yang dilakukan oleh orang yang mengaku sufi. Orang yang mengaku sufi, karena kalau dia sufi yang hakiki, pasti amalan dan perbuatannya sesuai dengan agama. Jangan tertipu dengan amalan-amalan, hal-hal, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sufi, padahal tidak ada landasannya dalam agama, bertentangan dengan agama. Tertipu. Umpamanya dia bilang, kamu ini menjadi sufi? Ya, saya menjadi sufi. Oh ya, ayo kita jadi sufi. Apa amalan-amalan yang saya lakukan? Pertama, kalau sufi itu tidak boleh makan yang tidak enak, harus yang enak-enak. Harus yang enak-enak. Setiap hari harus daging. Minumnya tiap hari harus yang bergizi, harus jus. Yang mewah-mewah. Kehidupannya harus yang enak-enak. Jangan dilakukan. Mengaku sufi tapi yang dipikirkan apa? Makan terus. Ini majelis sekarang seperti ini. Harus ada makanan. Kita pikir bersama harus ada makanan. Hal-hal yang sebetulnya tidak sesuatu yang berlebihan. Tidak perlu diadakan oleh orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang sufi. Mengaku. Karena sufi yang hakiki, apa itu sufi? Apa itu sufi? Sufi kata guru kami, alimun ya'malu bi'ilmihi. Orang alim, syaratnya pertama apa? Harus alim yang pertama. Harus alim. Yang kedua, ya'malu bi'ilm, mengamalkan ilmunya. Itu dia sufi. Orang alim yang mengikuti ilmunya. Orang alim yang mengamalkan. Kalau dia mengaku sufi, ditanya, apa yang sudah terpelajari? Dan tidak pernah saya belajar agama. Iya. Dalam masalah fikih apa sudah terpelajari? Tidak ada. Dalam masalah akidah apa sudah terpelajari? Tidak. Berarti Anda bukan sufi. Berarti Anda bukan sufi yang hakiki apa? Orang berilmu yang mengamalkan, itu sufi. Selain itu apa? Mengaku sufi. Akhirnya apa? Muncul hal-hal yang aneh-aneh. Dan itu kelihatan kok di beberapa tempat, itu kelihatan sekali. Maka jadilah kalian, santri sekalian, sufi yang
hakiki. Sufi yang hakiki. Bagaimana sufi yang hakiki? Baca kisah-kisah sahabat. Baca kisah sahabat. Hayatus Sahabah li Syekh Yusuf Al-Gandahlawi, baca itu. Atau Hayatus Sahabah li Syekh Muhammad Rafat Basha. Syekh Rafat Basha. Baca kisah-kisah para alim ulama. Kisah-kisah Tabaqatus Syafi'iyah dari Imam Tajuddin As-Subki. Kisah-kisah mereka. Lihat bagaimana mereka berjuang. Bagaimana mereka berjuang. Ada di antara mereka yang makan hanya 1 kali sehari. Ada di antara mereka yang yang tidur tidak pernah 2 tahun berturut-turut tidak pernah tidur di atas kasurnya kecuali ketiduran. Siapa itu? Imam Nawawi. Tidak pernah tidur di atas kasur. Tidurnya adalah tidur ketiduran saja. Tidak pernah tidur di atas kasur 2 tahun berturut-turut. Apa yang kerjakan? Mutola'ah, membaca, tilawatul Quran, sholat. Kalau ketiduran baru tidur. Masya Allah. Imam Nawawi. Contoh mereka itu baru sufi yang hakiki. Imam Ghazali, Al-Ghazali menyendiri, tidak ada yang kenal, membaca, mutola'ah, ini segala macam. Apa itu sufi? Alimun ya'malu. Kalau dia sufi, yang dilihat, makan lagi, tahajud tidak, duha tidak, salat berjamaah terlambat. Jadi itu bilang, saya adalah sufi, kita adalah sufi. Sufi apa itu? Ayu sufi ini ada. Sufi ngaku-ngaku saja. Sorbannya tebal, perutnya besar, makannya tak banyak setiap kali makan, bukan 3 kali, 5 kali sehari makan. Allahu Akbar. Sudah itu bilang, nahnu sufiyah, kita adalah sufi. Sufi apa itu? Sufi apa itu? Suka film? Sufi al-haqiqi alimun ya'malu bi'ilmihi. Orang alim yang mengamalkan ilmu, belajar dulu panjang-panjang. Lama. Tulus zaman. Wa tulu az-zaman. Belajar lama-lama. Mondok bertahun-tahun, bukan bilang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 2, 3 atau 4 tahun itu hanya hafal Quran saja, dengan tahu dasar-dasar agama. Setelah dari sini belajar lagi. Sampai kapan Ustaz? Kalau kalian belajar untuk ijazah, berarti setelah dapat ijazah kalian sudah pensiun. Tapi kalau kalian belajar untuk ilmu, maka ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Sampai masuk kuburan orang belajar. Kalau kalian belajar hanya untuk ijazah saja, maka 2-3 tahun sih orang belajar berarti selesai ini. Tapi kalau kalian belajar adalah untuk ilmu, maka sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati orang belajar. Jangan sampai ada santri alumni Sayyidina Ubay bin Ka'ab, usianya nanti sudah 30 tahun, tidak mau lagi duduk di majelis ilmu, tidak mau lagi buka-buka kitab, tidak mau lagi mendengarkan ulama. Oh, bahaya itu. Ciri-ciri bahwa dia merasa sudah alim. Saya yang paling alim di dunia ini, tidak ada yang di atas itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setan tanpa dia tahu, tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari, dia telah menjadi setan. Ana khairum min. Yang ayo pergi di pengajian ini. Siapa yang ngisi? Ya ana khairum min. Saya lebih bagus dari dia. Ayo pergi pengajian ini. Siapa yang ngisi? Ya ana khairum min. Selalu merasa bahwa dia lebih tinggi dari orang lain. Tidak mau lagi ikut kajian-kajian, tidak mau lagi ikut pengajian-pengajian, tidak mau lagi mendengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tertipu dengan asyatah dan tomat yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai sufi, mengaku-mengaku. Kenapa seperti itu? Li'anna suluka hadhihi at-tariq. At-tariq mu'annas ya? Majazi. Manas majazi, apa manas majazi Ustaz?
Luar biasa. Mu'annas majazi. Malah talid au tabit, kata Ibnu Hisham, yang tidak melahirkan atau tidak bertelur. Mu'annas majazi yang tidak melahirkan dan tidak atau tidak bertelur, itu mu'annas majazi. Jadi kalau kita bilang hadhihi bi'run, bertelur, ada telurnya bi'run atau bi'run, sumur bertelur, tidak melahirkan, tidak berarti dia majazi. Apa? Syajaratun, hadhihi syajaratun, mu'annas apa namanya? Mu'annas majazi. Bukan bilang hakiki Ustaz, ada taknya, tak marbutoh. Enggak. Mu'annas majazi itu yang tidak melahirkan dan tidak bertelur. Nah, kalau kita bilang hadhihi Zainab, mu'annas apa? Hakiki, karena Zainab melahirkan. Ustaz, tidak ada tak marbutohnya. Biar tidak tak marbutohnya, kalau dia melahirkan atau bertelur maka dia adalah mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki itu yang bertelur atau melahirkan. Kalau mu'annas majazi yang tidak bertelur atau tidak, bagaimana orang berkembang biak? Itu bisa melahirkan atau tidak bertelur. Ada yang lain? Membelah diri. Berkembang biak dengan membelah diri ada? Bukan kak saya orang IPA. Di pelajaran biologi, di pelajaran itu. Lianna suluka hadhihi thariq, karena menempuh jalan ini, jalan apa? Jalan sufi, jalan agama. Orang mau jadi sufi, mau jadi orang thariqat, itu yakunu bil mujahadah, hanya terjadi dengan mujahadah, bukan dengan santai-santai. Mau jadi sufi, kurangi makan. Biasanya makan 3 kali sehari, sekarang makan 2 kali sehari dulu. Sudah itu sekali sehari makan. Kurangi makan. Bukan bilang tidak makan. Ya kan? Wakul washrabu. Tapi wala tusrifu. Ya kan? Wala tusrifu. Kurangi makan, kurangi tidur. Biasanya tidur berapa jam? 8 jam. Tambah 8 jam di kamar, 2 jam di halaqah. Berapa jam biasa tidur? Anggaplah 8 jam. Sekarang kurangi 6 jam. Kurangi lagi nanti 4 jam. Cukup nih itu tidur sehari. Kalau kurang dari itu sakit juga penyakit. Kurangi waktu kosong. Perbanyak ibadah. Bukan hanya sholat 5 waktu. Penuhi rawatibnya. Isi sunnah-sunnahnya. Salat tahajud, perbanyak rakaatnya, perpanjang bacaannya. Salat duha, syuruk, apalagi zikir-zikir pagi petang, sholawat sekian kali. Itu amalkan. Mutalaah, ini segala macam. Menempuh jalan ini, jalan sufi dan jalan tarikat, itu terjadi hanya dengan cara mujahadah. Apalagi wa qat'i syahwatin nafs. Apa arti qat'? Memutuskan syahwatin nafs. Syahwat hawa nafsu. Memutuskan syahwat hawa nafsu. Cinta aku kurasa makan barok. Tahan gitu. Jangan langsung dimakan. Cinta aku sedih makan ini. Bukan setiap setiap mau maka langsung dimakan. Tidak begitu. Itu namanya Masya Allah. Itu bukan bilang setiap yang mau dimakan langsung dimakan. Tidak. Sekali-kali tahan hawa nafsu. Mau makan ini tahan dulu. Mau makan ini tahan dulu. Tidak semua yang mau dimakan dimakan. Tidak semua yang mau diminum. Tidak semua yang mau dikerjakan. Dibatas-batasi. Qat'i syahwatin nafs. Wa qatli hawaha, dan membunuh hawa nafsu. Hilangkan hawa nafsu, kurangi hawa nafsu.
Bisayfir riyadhah. Bagaimana cara menghilangkan hawa nafsu? Dengan pedang riyadhah, latihan. Ada istilahnya riyadhah. Kalau penghafal Quran itu, kalau di Jawa penghafal Quran itu riyadhahnya setelah khatam apa? Tiap hari khatam selama 40 hari. Tiap hari khatam. Itu riyadhahnya. Itu riyadhah. Tiap hari khatam sampai 40 hari. Setelah itu apa? 10 juz selama 1 tahun. Tiap hari 10 juz selama 1 tahun. Setelah itu apa? Istiqamah 5 juz per hari minimal. Dan itu amalan yang diamalkan oleh sebagian besar penghafal Al-Quran. Yang mungkin, yang lancar itu tiap hari murojaah berapa? 5 juz. Istilahnya fami bisyauqin. Fami bisyauqin. Apa arti fami bisyauqin? Mulutku rindu dengan Al-Quran. Fami Al-Fatihah. Mim Al-Ma'idah. Dari Al-Fatihah sampai Al-Ma'idah. Hari pertama. Hari kedua Mi Ya Yunus. Dari Al-Ma'idah sampai Yunus. Fami. Sudah itu dari Yunus sampai Bani Israel. Bani Israel. Berapa Bani Israel? 19. Subhanallah asra bi 'abdihi wa qadayna 'ala Bani Israel. Terus Ba Samsha Shin Syu'ara di 19. Dari Syu'ara Waw Was-Saffat di 23. Terus dari Was-Saffat sampai Qaf juz 26. Sudah itu dari Qaf sampai An-Nas. Berapa hari? 6 hari. Setiap 6 hari khatam. Setiap 6 hari khatam. Kurang lebih 5 juz 1 hari. Kadang kurang, kadang lebih. Berhentinya setiap akhir surat. Bagus berhenti di situ. Jangan berhenti di juz. Jangan berhenti di, kalau mengaji, kalau kalian sudah hafal Quran, sudah khatam, murojaahnya jangan berhenti di juz. Berhentinya di surah. Umpamanya juz 1 kayak tadi. Ya, juz 1 dari Al-Fatihah. Di mana berhenti? Di Al-Maidah baru berhenti. Jangan berhenti di pertengahan Al-Maidah, juz 5. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'a wa ummahatun nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Jangan berhenti di situ. Kata Imam Nawawi belum sempurna. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kata beliau belum sempurna di situ. Nanti sempurna ketika selesai wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum dengan ayat setelahnya. Wa man lam yastati' minkum taulan ayat kihal muhsanatil mu'minat, baru di situ selesai hukum. Karena hukum wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Disebutkan di situ satu ayat, hurimat alaikum ummahatukum, haram dinikahi. Tambah wal muhsanatu minan nisa, perempuan yang sudah menikah tidak boleh dinikahi. Istrinya orang. Ya kan? Istrinya orang. Kalau kita berhenti di innallaha kana ghafurar rahim, berarti kita bilang ini saja. Tidak masuk yang wal muhsanatu minan. Padahal wal muhsanatu minan nisa itu juga tidak boleh dinikahi. Jadi kata Imam Nawawi berhenti paling bagus di mana? Di surah. Kan antara surah dengan surah juga ada hubungannya. Iya, tapi hubungan tersembunyi sekali yang tahu hanya orang yang meneliti. Paham? Riyadhah.
latihan, dipaksakan diri, memaksakan diri. ada guru kami namanya Ustadz Mudawi di Surabaya, ahli qiraat Ashraf. Itu beliau kami ceritakan oleh Ustadz Jiwan, diceritakan itu beliau selama bulan Ramadan setelah khatam, beliau selama bulan dulu menghafalnya susah juga. Rata-rata itu orang yang bagus hafalannya, orang yang dulu susah menghafal. Kalau orang yang gampang menghafal, remehkan hafalannya. Biasanya yang susah menghafal, yang menghafal sampai 10 tahun menghafal atau sampai 5 tahun menghafal, justru itu yang paling terjaga hafalannya. Kenapa? Karena merasa bilang, susah sekali Kak hafal ini Al-Quran, berat sekali ini hafalan Al-Quran. Berbeda dengan orang yang gampang menghafal, setiap hari setoran 1 lembar, 2 lembar, enak dia. Nanti ketika sudah khatam, apa aja, biasa aja. Justru orang yang susah menghafal biasa terjaga. Ini beliau susah sekali menghafal dulu. Begitu khatam, Masya Allah, selama bulan Ramadan, setiap hari duduk dari pagi habis subuh sampai khatam baru berhenti. Dari habis subuh sampai khatam, sudah khatam baru berhenti. Besok begitu lagi sambil beli ambien. Apa ambien? Ambien, kena penyakit ambien gara-gara apa? Duduk terlalu lama dan kurang minum bulan Ramadan. Kurang minum. Kalau kalian jangan bulan Ramadan. Nanti ketika khatam bulan Syaban umpamanya, setiap hari khatam. Awal-awalnya berat, tapi kalau sudah terbiasa, sudah diatur. Apa itu diatur? Latihan, olahraga, ya kan? Ini tubuh ini kaku. Bagaimana caranya supaya tidak kaku? Datang ke Ustaz biasa. Ustaz, ini tubuh saya kaku. Gimana caranya? Dikasih, ayo, senam dulu. Kita lari, keliling, ya kan? Latihan, jiu-jitsu, supaya tubuhnya tidak kaku. Mulut juga supaya tidak kaku. Bagaimana caranya? Latihan, murojaah tiap hari. Biasakan sambil jalan, sambil mutola'ah, sambil jalan sambil murojaah, sambil jalan sambil dan seterusnya. Ada sebagian teman-teman kami dari Madura itu, setiap pagi sudah subuh baca Yasin, kemudian zikir pagi petang, langsung duduk, tidak pegang buku, langsung duduk. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabi Mustafa wa alihi mutakwin syarafa. Baca Alfiyah dari awal sampai akhir. Setiap hari wiridnya apa? Alfiyah Ibnu Malik. Sampai Alfiyah Ibnu Malik jawab di luar kepala. Kalau ditanya tentang nahwu langsung jawabnya pakai Alfiyah Ibnu Malik. Saking lancarnya. Itu dibiasakan. Al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan cara apa? Belajar. Latihan sungguh-sungguh dan seterusnya. Insyaallah. Birriyadhah. La bitamat wa turrahat. Bukan hal-hal yang sia-sia, yang buang-buang waktu. Jam berapa ini? Harus 6:30. Ini aja kayaknya ya, cukup sampai di sini. Kita masih awal, hari pertama lagi masuk. Intinya hari ini akan pelajari pertama, qauluka wa fi'luka yang bagi ayyakuna muwafiqan li syar'i. Perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan syariat. Ilmu dan amal tanpa agama, tidak sesuai dengan agama, itu adalah sebuah kesesatan. Kemudian jangan tertipu dengan orang yang mengaku sufi. Lihat dulu amalannya. Jangan mengaku-ngaku bilang kami adalah sufi. Saya di tarikat ini. Keren dengar. Saya tarikat ini. Seakan-akan itu kalau tarikat sudah di langit itu. Padahal lihat dulu. Banyak sekarang itu aliran-aliran sesat berkedok tarikat. Sesat sebutnya padahal tarikat dan tarikat padahal amalan sufi yang sebetulnya apa?
Alimun ya'malu. Alimun ya'malu. Orang alim yang mengamalkan. Jadi dasarnya apa? Ilmu. Belajar ke. Bukan hanya zikir saja. Belajar ke. Sampai ada sebagian itu yang mengaku sufi bilang tidak perlu itu kitab kuning. Yang penting adalah zikir. Wa'alam annahu la ilaha illallah. Yang penting kita sudah tahu la ilaha illallah, sudah itu bisa saja. Tidak perlu itu kitab kuning, tidak perlu itu hafal Quran, tidak perlu itu belajar. Tidak perlu belajar. Sesat semua nanti orang di dunia ini kalau orang tidak ada lagi yang belajar. Betul? Sufi itu bagaimana caranya untuk mendapatkan jalan sufi yang sebetulnya, tarekat yang sebetulnya? Bagaimana caranya? Mujahadah. Apalagi? Kurangi menjalankan hawa nafsu. Hawa nafsunya dibatasi. Hawa nafsunya dibatasi. Bukan setiap mau makan, setiap mau dikunjungi, telepon. Tiap minggu mau dikunjungi. Apa itu? Setiap minggu mau dikunjungi. Yang lebih parah lagi kalau setiap hari. Yang lebih parah apa? Tiap hari mau pulang ke rumahnya. Besar nih, seperti kalau masih disusui. Padahal sudah besar. Lebih parah lagi. Jangan selalu mengikuti hawa nafsu. Kemudian apa? Riyadhah. Paksa diri kalian. Paksa. Saya harus setiap hari salawat 1000 kali. Latihan. Kalau kalian penghafal Quran, latihannya apa? Al-Quran. Tidak ada zikir di atasnya Al-Quran. Tinggi sekali itu Al-Quran. Apalagi kalau dengan dipahami. Allahu Akbar. Apalagi kalau dengan dipahami. Sudah kuasai nahwu, sudah kuasai sorof, sudah kuasai balaghah, sudah kuasai mantiq, usul fikih, hadis juga banyak yang tahu. Sudah baca kitab-kitab tafsir. Kemudian kalian baca Al-Quran istiqamah setiap hari 10 juz minimal. Allahu Akbar. Udah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Sambil jalan baca Al-Quran, sambil nongkrong baca Al-Quran, sambil baring-baring baca Al-Quran. Tidak ada yang kalahkan Al-Quran. Siapa tidak cemburu lihat penghafal Al-Quran? Dia jalan bacanya Al-Quran, dia menyetir bacanya Al-Quran, dia bawa sepeda motor bacanya Al-Quran. Masya Allah. Ustaz Yani dari sini ke Albir berapa menit? 40 menit? 45 menit? 50 menit? Kalau santai 50 menit? Masya Allah. Berapa juz itu? Baca 1,5 juz. Bisa 1,5 juz. Ya kan? Kalau dibaca santai bisa 2 juz. Kalau dibaca cepat, Masya Allah. Ya enggak? Siapa tidak iri dengan menghafal Quran? Sambil dia baring-baring, mulutnya kemat-kamit baca Al-Quran. Coba kalau kemarin itu waktu tanding futsal, kalian murojaah di situ di lapangan, Masya Allah. Pasti menang. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan antara orang yang zikir dan orang yang tidak zikir seperti orang hidup dan orang. Kalau kalian main bola sambil zikir berarti apa? Kalian hidup. Lawan kalian tidak zikir berarti dia orang. Masa orang hidup kalah sama orang mati? Ya kan? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di medan perang, kenapa tidak pernah kalah sahabat? Hampir tidak pernah kalah para sahabat. Kenapa? Zikir. Bagaimana kalau di hatinya itu Allah terus. Tidak pernah lepas dari itu. Rasulullah terus. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ditanya, apa rahasia dari kemenanganmu? Dia buka songkoknya. Dia bilang ini. Apa di situ? Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau orang hatinya sudah tergantung dengan Rasulullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya, kenapa setiap ada orang kaurotan langsung jadi orang soleh? Setiap ada orang dicampur sama Sayyidina Umar jadi orang soleh itu. Kenapa? Pegangan tongkatnya itu apa? Na'lun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bekas sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan
hubungan dengannya, tapi hubungan dengan yang memiliki barang tersebut. Kamu bilang, gitu sama-sama itu kain sendal. Enggak. Kain sendalnya siapa? Yang megang siapa? Hatinya hati siapa? Kalau sekarang tongkatnya Sayyidina Umar dipegang sama siapa? Sobir, kira-kira jadi orang soleh juga kalau dibilang? Enggak. Bukan karena tongkatnya, tapi karena hubungan yang terikat terus dengan pemilik tongkat tersebut. Rasulullah SAW hubungan yang lekat dengan pemilik rambut tersebut. Rasulullah SAW hati-hati yang terpaut, hati yang terikat dengan baginda Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun yang dia lihat langsung berubah. Siapapun yang dia lihat, ada sebagian guru-guru kami, lihat dikit, langsung dia bilang, Masya Allah, mau terus sama beliau. Ada sebagian orang-orang soleh sampai sekarang cari, hatinya sudah bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya sudah bergantung dengan masjid, hatinya sudah bergantung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya sudah jatuh cinta dengan Al-Quran terus. Ada sebagian guru-guru kami seperti itu, sehingga setiap melihat langsung senang, setiap melihat kita langsung jadi orang soleh, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahli-ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal